Shalom teman-teman KCC yang dikasihi Tuhan, berikut pengumuman KCC sepekan. Ibadah raya akan diadakan secara onsite dan online pada pukul 10 setiap minggunya. Mari bergabung di dalam komunitas KCC yaitu Home, tempat di mana Anda bisa menjadi diri sendiri, diterima apa adanya, dan dibangun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Home di KCC ada 3. Yang pertama, Home Jakarta Utara setiap Rabu pukul 8 malam. Yang kedua, Home Jakarta Timur setiap Rabu pukul 8 malam. Dan yang ketiga, Home Couple setiap hari Sabtu pukul 8 malam. Doa pagi KCC diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi via Zoom. Link Zoom akan di-share melalui Instagram @kcc_kingdom. Mari membangun keintiman dengan Bapa di surga lewat doa pagi. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara bisa mengisi link permohonan doa yang disediakan saat ibadah online berlangsung di Facebook KCC Kingdom atau pada bio Instagram @kcc_kingdom. Bagi saudara yang rindu bertumbuh dalam kebenaran firman, saudara bisa mengakses Kevotion, renungan singkat 1 menit yang di-share setiap hari melalui Instagram KCC yang akan mengubah cara saudara berpikir. Pada bulan ini, kami mengadakan persembahan khusus untuk pengadaan alat musik dan multimedia. Bagi Anda yang memberikan persembahan secara cash, akan disediakan kantung khusus saat ibadah onsite. Dan bagi Anda yang memberikan persembahan dengan scan barcode atau transfer, mohon menambahkan kode angka 2 pada akhir nominal. Untuk informasi seputar pelayanan KCC, silahkan follow Instagram KCC @kcc_kingdom, Facebook KCC Kingdom, atau email kcc.kingdom@gmail.com. Atau bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor yang tertera. Mari siapkan hati untuk mengikuti ibadah. Dimohon selama berada di dalam ruangan, jemaat taat menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Stay safe and healthy. Tuhan Yesus memberkati. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan,
hanya bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Amin. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus. Tiada yang sepertimu, Yesus. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Haleluya. Segala sorak-sorai kemuliaan bagi namamu Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang mulia, Allah kami yang hidup. Amin. Haleluya. Shalom, saya mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung jam berapa saudara mengikuti ibadah online ini. Kami sangat berharap, kami sangat mendorong saudara untuk tetap bersama-sama bertumbuh di dalam ibadah online kita. Hari-hari ini di mana kita hidup di zaman pandemi yang masih Tuhan izinkan ada di bangsa kita, saya percaya semua tujuannya baik. Nggak ada rencana Tuhan yang tidak ujungnya baik. Semua akan mendatangkan kebaikan. Dengan ada online ini, saudara bisa mengatur waktu saudara dimanapun kita bisa beribadah. Dan hari-hari ini saya percaya kita perlu bertumbuh secara personal kepada Tuhan. Nah, jadi saya mengucapkan shalom, saya mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Nah, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih di waktu yang baik ini kami bisa berkumpul, kami bisa mungkin di rumah kami dimanapun kami berada, mungkin dengan keluarga kami, untuk bisa menyaksikan ibadah online ini, Bapak. Kami tahu kami tidak sedang menyaksikan, tapi kami beribadah. Kami mengikuti ibadah secara teratur karena kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan tetap bisa berbicara dengan cara apapun. Karena itu Tuhan, rapilah pemberitaan firman-Mu, biarlah firman yang disampaikan pada hari ini bisa memberkati kehidupan banyak orang. Puji nama Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara masih melanjutkan tentang ketaatan. Kalau saudara suka mencatat, hari ini khotbah saya judulnya adalah taat karena kasih. Sebenarnya kita tuh mesti milih, saudara. Kita itu taat karena kasih kepada Tuhan atau taat hanya karena takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, coba sebelum kita dengar firman Tuhan ini, mari kita merenung sebentar. Saya lakukan ibadah seperti ini, saya ikut ibadah online seperti ini, atau saudara hadir di ibadah onsite. Kita itu karena takut atau karena mengasihi Tuhan. Nah, kita perlu belajar hari-hari ini. Saya berdoa ini bisa menjadi pewahyuan buat saudara, bahwa kita sebenarnya Tuhan mau kita semua taat karena kasih. Taat karena menghormati Tuhan. Bukan taat karena takut dihukum dan sebagainya. Nah, mari kita belajar. Kita mulai. Manifestasi kerendahan hati adalah ketaatan. Karena orang yang taat adalah orang yang ngosongkan dirinya. Jadi saudara kalau melihat seperti apa sih orang yang rendah hati. Orang rendah hati adalah orang yang taat. Kalau kita bicara kerendahan hati memang sangat banyak aplikasinya. Tapi izinkan saya, kita gereja bulan ini untuk menyampaikan kepada saudara-saudara semua bahwa salah satu atau boleh dibilang manifestasi terbesar dari kerendahan hati adalah ketaatan. Nah, kita sudah belajar dari minggu pertama, minggu kedua, dan saya akan sambungkan terus bahwa
Orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang mau belajar taat. Tentu kita belajar ketaatan dari pribadi Yesus. Mari kita lihat dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa Yesus dikatakan merendahkan dirinya? Karena dia adalah anak Tuhan. Secara manusia, secara ketuhanan dia adalah Tuhan itu sendiri, tetapi secara pribadi, ya, dia adalah anak, saudara, yang taat kepada kehendak Bapaknya. Dan dia rendahkan dirinya untuk taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Tidak mudah bagi seorang anak berkorban, ya, untuk kehendak Bapaknya, untuk keselamatan banyak orang. Itulah dikatakan dia merendahkan dirinya. Kalau baca nanti di ayat sebelumnya, Tuhan itu mengosongkan dirinya. Jadi saudara lihat, Yesus merendahkan diri dan taat. Jadi saudara kalau mau merendahkan hati, belajarlah untuk taat. Sesimpel itu. Saya percaya hari-hari kita mengiringi Tuhan adalah hari-hari di mana kita ditantang untuk taat setiap saat. Taat kepada firman-Nya. Sebagai contoh, kita bangun pagi, kita ditantang untuk mau taat enggak nyembah Tuhan sebelum memulai hari. Taat enggak punya hubungan intim dengan Tuhan dalam doa, dalam pembacaan firman dan sebagainya. Kita ditantang untuk taat enggak untuk ikut persekutuan dan sebagainya. Taat enggak untuk memberi. Taat enggak untuk melayani dan sebagainya dan lain sebagainya. Belum lagi kalau kita menemukan dalam sehari-hari kita punya konflik dan sebagainya. Taat enggak untuk bisa minta maaf, untuk bisa mengalah. Nah, jadi saudara, penting sekali kita belajar kerendahan hati ini. Karena waktu kita belajar rendah hati, kita belajar untuk taat. Nah, saya ajak saudara-saudara melihat dari sisi Yesus. Yesus itu mati buat orang-orang yang tidak mengasihinya. Kalau saudara pelajar Alkitab di zaman itu, saudara, orang-orang semua yang ada di Israel, itu rata-rata hampir semuanya menyalibkan Yesus. Bahkan ketika diperhadapkan pilihan antara menyelamatkan seorang penjahat yang bernama Barabas, mereka cenderung memilih Barabas yang dibebaskan, Yesus yang disalib. Untuk orang yang seperti itulah Yesus mati dan taat. Nggak mudah untuk bisa taat seperti itu. Tapi kenapa Yesus tetap taat? Karena Yesus taat kepada visi atau kerinduan daripada Bapaknya yang di surga. Dikatakan dia merendahkan dan taat. Kalau saudara bicara kata taat, berarti ada seseorang yang kepadanya dia harus taat, ada pribadi. Betul tidak? Dia taat katanya. Berarti ada seorang pribadi yang kepadanya dia taat. Itu Allah Bapa sendiri. Nah, simple. Kenapa? Walaupun berat, dia percaya kepada Bapaknya. Jadi saudara, kita lihat bahwa ketaatan sangat erat kaitannya dengan rasa percaya. Anda akan sangat sulit bisa taat sama seseorang yang Anda nggak percaya. Kita sangat sulit bisa percaya, bisa taat sama perintah-perintah Tuhan kita kalau kita nggak percaya sama Tuhan kita. Kalau kita nggak yakin bahwa semua perintahnya buat kebaikan kita. Nah, rasa percaya itu lahir dari pengenalan atau sebuah hubungan. Kalau saya misalnya percaya sama seseorang karena reputasinya baik, saya kenal dengan orang itu. Begitu dengan Tuhan Yesus, kita taat kepadanya, kita percaya kepadanya karena kita kenal dia. Jadi kalau boleh saya kasih sebuah quotes. Kepercayaan adalah bahan baku dari setiap hubungan. Saudara perhatikan, setiap hubungan itu kalau sudah nggak ada lagi rasa percaya di dalamnya, tinggal tunggu waktu hubungan itu akan segera rusak. Karena kepercayaan itu adalah dasar daripada hubungan itu. Nah, jadi penting sekali kita untuk tahu dulu nih, sebelum kita taat, kita mesti percaya dulu nih kepada siapa kita taat. Kita mesti yakin dulu nih kepada siapa kita taat. Nah, perhatikan strategi iblis. Kita lihat Kejadian 3 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Tentulah Allah berfirman, ini iblis ya ngomong, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?
Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah, di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya. Nanti kamu mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Lihat tuh, dikomporin saudara. Tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Garis bawahi kata menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wow. Saudara perhatikan. Seringkali yang iblis tawarkan atau yang merupakan strategi dia adalah kita dibuat curiga sama kehendak Tuhan, dibuat curiga sama rencana Tuhan. Jadi pada waktu itu Tuhan kasih sebuah perintah dengan jelas, semua boleh kamu makan buahnya, kecuali yang di tengah ini, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara lihat, saya percaya saudara, Adam dan Hawa tidak kekurangan makanan. Segitu banyaknya pohon-pohon, segitu banyaknya buah yang bebas mereka makan. Tetapi lihat, iblis itu pintar. Jadi kalau saya kasih seolah-olah nih bahasa saya sederhana. Hei, kamu itu kan disuruh boleh makan semua. Tapi tadi dimodifikasi sedikit saudara. Tidak boleh dimakan. Tapi iblis itu seperti kasih segini, sebuah tawaran. Hei, ada loh yang lebih menarik. Itu kenapa dilarang? Karena itu menarik sebenarnya. Kalau kamu makan, kamu akan seperti Tuhan katanya. Menjadi sama seperti Tuhan. Matamu akan terbuka. Kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Selama ini mereka fine-fine aja. Mereka bisa makan semuanya, mereka nggak kekurangan. Tapi entah kenapa, iblis itu malah ngarahkan kepada pohon itu. Nah, yang menariknya, iblis itu seperti mengadu domba antara Tuhan dengan manusia sebagai ciptaan. Dan apa saudara sudah tahu apa yang terjadi berikutnya? Manusia akhir memakannya dan harus keluar dari Taman Eden. Bukan Tuhan gak sayang, tapi Tuhan harus konsisten dengan perintahnya. Karena ketika dikasih perintah, ya, dia harus konsisten sama perintahnya. Kalau enggak, iblis nanti akan tuntut. Lihat, karaktermu nggak bisa dipegang. Tapi lihat, selalu strategi iblis adalah buat kita curiga. Kalau kita taat, itu buat kepentingan Tuhan. Tuhan itu lagi ada maunya. Kenapa dilarang? Supaya kamu nggak sama seperti dia. Nah, menariknya, manusia, keinginan untuk berkuasa seperti Tuhan sudah ada sejak lahir. Sejak diciptakan. Pengen berkuasa, pengen serupa dengan Tuhan. Tapi harus ada yang memisahkan kita, atau harus ada yang membedakan kita dengan Tuhan. Kita nggak pernah mungkin bisa sama dengan Tuhan kita. Kita serupa iya, dan segambar iya, tapi nggak sama. Tetap dia akan jadi Tuhan. Jadi perhatikan, rasa curiga ditaruh. Jadi saudara lihat, akar setiap pemberontakan, lawan dari ketaatan, adalah keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk menjadi Tuhan. Percaya nggak percaya, hari-hari ini sedang kita lihat. Di zaman kita hidup, nggak mudah orang untuk taat. Karena buat mereka ngapain taat? Kita pintar kok, kita tahu kok jalannya. Ada banyak hari-hari ini orang yang sangat sombong. Merasa tahu semuanya. Sampai suatu ketika, sampai suatu saat mereka di titik terendah. Barulah mereka mengakui Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kalau hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kau sedang direndahkan, bersyukurlah. Tuhan belum datang kedua kalinya dan Anda diajak untuk bertobat sama-sama. Jadi saudara lihat, keinginan untuk menjadi Tuhan itu luar biasa. Kadang-kadang kita nggak terus terang kita ngomong mau jadi seperti Tuhan, enggak, tapi dari kelakuan kita nggak ngandalin Tuhan, kita nggak ngakuin perintahnya benar, saudara, kita nggak taat, tanpa saudara-saudari, itu merupakan keinginan untuk berkuasa. Nah, Yesus ketika dia berkuasa, kita sudah belajar di minggu pertama, dia nanggalin semuanya. Dan dia ambil rupa seorang hamba. Dia taat dan dia melayani. Jadi saudara,
Penting sekali untuk mengalahkan setiap kesombongan itu dengan kita ngosongkan diri kita. Kita belajarlah taat, yuk. Belajar taat. Kadang berat ngelakuinnya, tapi belajar. Karena waktu orang taat, dia percaya sama Tuhan. Dia percaya sama firman Tuhan. Artinya dia ngandalin Tuhan. Bukan ngandalin kekuatan. Kita lihat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, barang siapa sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Garis bawahi kata setiap orang yang percaya. Jadi saudara lihat bahwa percaya dulu, baru dikatakan memiliki hidup yang kekal. Artinya apa? Percaya, baru kemudian masuk dalam hubungan yang kekal dengan Tuhan. Saudara perhatikan bahwa rasa percaya itu merupakan pintu masuk dari setiap hubungan. Adam kehilangan sebuah momentum di mana dia harusnya percaya kepada Tuhan, bukan kepada iblis yang mereka nggak kenal. Dia percaya kepada Tuhan yang menjadikan mereka, yang menciptakan mereka. Tapi dia kasih kesempatan sama iblis untuk menipunya. Jadi saya ingat sekali lagi, rasa percaya itu penting. Percaya itu mendahului sebuah relationship dengan Tuhan. Percaya bahkan itu faktor yang menguatkan semua hubungan yang lain. Nah, waktu kita berhubungan dengan Tuhan karena kita percaya, akhirnya timbullah kasih di antara kita. Nah, waktu kita mengasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat 15 bilang begini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi saudara, yang Tuhan mau dari kita adalah kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Kita taat karena kita menghormati namanya. Percaya saudara, saya hari-hari ini ketika saya nyiapin firman Tuhan, saya merenung. Iya ya, semua yang Tuhan perintahkan kepada saya, itu buat kebaikan saya. Saya tahu, sekalipun kadang-kadang gini, kadang-kadang yang bikin kita nggak percaya itu, kadang-kadang kita nggak ngerti. Dulu saya pernah diajar ini oleh gembala saya, oleh pendeta saya. Kita itu taat-taat bodoh. Maaf saudara ya, sepertinya kita taat-taat bodoh. Jangan tunggu ngerti dulu baru taat. Taat aja dulu. Ketika kamu taat, nanti kamu ngerti. Ada sebuah ayat bilang begini, oleh karena iman, ya, mereka itu akan melihat. Jadi saudara mesti percaya dulu, baru saudara melihat. Kadang-kadang kita itu nggak ngerti banyak hal. Kadang-kadang waktu disuruh taat sama Tuhan, kita nggak tahu ini arahnya mau kemana. Tapi percayalah kepada si pemberi perintah. Jadi saudara lihat, kadar kasih kita akan menentukan kadar ketaatan kita. Jadi kalau kita sudah mulai nggak taat hari-hari ini, coba cek kadar kasih kita. Saya kasih sebuah ilustrasi, sama seperti hubungan suami istri. Kita mulai pertama menikahi pasangan kita pasti karena kenal dia dulu. Kita kenal. Kita kenalan sama dia. Kita mungkin dengar reputasinya dari orang lain. Kita mungkin dikenalin sama orang lain. Sama teman kita, sama sahabat kita. Dia tuh baik loh orangnya, sebagainya. Lantas kita kenal sama dia. Setelah kita kenal dari beritanya, kita tahu, muncul rasa percaya di hati kita. Sudahlah, saya coba hubungannya. Akhirnya kita coba hubungannya dan benar, ternyata seperti yang disampaikan. Wah, akhirnya kita memilih untuk menikah dengan dia. Setelah kita menikah dengan dia, akhirnya dalam hidup ini kita mulai saling taat, saling menundukkan diri kita. Kita lakukan apa yang menjadi perintahnya. Ya, kalau suami merintahkan sama istri, istri percaya bahwa suaminya nggak punya rencana yang jahat. Dan sebaliknya, ketika si istri bilang sesuatu kepada suaminya, suami akan percaya karena dia tahu mereka sudah kenal, rasa percaya sudah terpupuk sekian lama. Dan mereka taat bukan karena mereka takut, mereka taat karena mereka tahu bahwa ini untuk kebaikannya. Karena pasangannya nggak mungkin membuat yang jahat. Walaupun ada pasangan yang jahat, saya tahu, tapi ini ilustrasi, anggaplah ini hubungan yang baik, saudara. Tapi saudara, Tuhan tuh nggak pernah punya agenda yang jahat, tidak pernah.
Nah, jadi saudara, ceklah hari-hari ini kadar kasih kita. Coba cek di area mana di firman Tuhan yang kita nggak taat. Sudah mulai meninggalkan ketaatan. Pemberian kita mungkin. Kadar pengampunan mungkin. Kadar kesombongan mungkin. Cek apa saja saudara. Di mana yang hari-hari ini Tuhan lagi kasih firman, di mana kita yang lagi bergumul dengan ketaatan. Nah, saudara lihat, kita taat karena kasih atau karena takut. Kalau karena takut, saudara, kita berpikir bahwa semua yang kita lakukan ini, ketaatan ini adalah buat kebaikan si pemberi otoritas. Orang yang takut itu nggak ngerti bahwa ternyata kalau saya lakukan ini adalah buat kebaikan saya. Dia hanya lihat, oh ini orang kejam dan sebagainya. Dia nggak pernah melihat itu buat kebaikan dia. Sama seperti kalau saya kasih ilustrasi, saudara pernah baca di Alkitab tentang seorang yang 1 talenta. Yang minggu lalu disampaikan oleh Pak Moritz, saya singgung. Yang 5 sama 2 talenta, mereka langsung pergi mengerjakannya talenta. Tapi yang 1, dia takut. Dia kesel dengan bosnya. Dia bilang, bos ini bos yang pengen mengambil yang tidak ditanam dan sebagainya, saudara. Dia takut. Akhirnya disembunyikan. Dia nggak taat sama perintah daripada tuannya. Ada yang salah, saudara. Dia nggak kenal, saudara, hati daripada bosnya. Demikian dengan kita hari-hari ini, saudara. Lihat, kalau orang yang mulai karena takut, saudara, dia nggak tahu itu untuk kebaikan dia. Yang kedua, orang yang kalau karena takut taat, itu cenderung kan munafik. Saya pernah mengalami seperti ini beberapa tahun yang lalu ketika saya masih kecil, saudara. Dulu kalau guru itu nggak masuk kelas, senangnya kita bukan main. Kita main ke sana, main kemari. Ketika dikasih tugas segala macam, dikasih perintah, kita nggak suka, kita bersungut-sungut. Kalau boleh gurunya nggak datang. Tapi guess what? Apa yang terjadi? Setelah mulai dewasa, kita ngerti, ternyata saya nggak tahu apa-apa nih pelajarannya. Demikian dulu di rumah, saya pernah tinggal tempat om saya. Pura-pura belajar, kadang-kadang pura-pura tidur, dan sebagainya. Dan om saya cukup strict. Saya nggak tahu bahwa itu buat kebaikan saya di depan. Sehingga berpura-pura, munafik dan sebagainya. Tapi kalau taat karena kasih, kita tahu bahwa ini kebaikan saya. Saya tahu di balik ini semua, ini buat kepentingan saya. Sekarang saudara lihat sebagai contoh, apa sih perintah Tuhan yang bukan buat kebaikan kita? Saya kasih contoh yang sangat simpel, yang mungkin ada banyak orang agak sulit mengerjakannya hari-hari ini. Sebagai contoh aja. Taat misalnya mengembalikan perpuluhan yang punya Tuhan. 10% yang merupakan bagiannya Tuhan. Ada banyak orang sulit hari-hari mengerjakannya. Kenapa? Ya ini nggak relevan. Sekarang ini kan zaman lagi sulit. Ya Tuhan ngertilah. Saya mana mungkin bisa mengembalikan yang punya Tuhan. Ada juga yang bilang, ini kan ayat kan cuma untuk supaya bikin kaya pendeta dan sebagainya. Lihat apa yang seringkali dibutakan oleh iblis. Alkitab sudah dengan jelas katakan, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu? Sebenarnya di saat kita mulai, kenapa? Gini, kadang-kadang saudara kita mesti berpikir, bagi saudara yang mungkin hari-hari ini keadaan ekonominya sangat sulit, coba cek. Apakah masih mengembalikan apa yang merupakan bagiannya Tuhan? Saya sangat jarang berbicara tentang persepuluhan dan persembahan, saya sangat jarang. Tapi izinkan saya menyampaikan ini dari hati saya yang paling dalam. Bukan untuk minta uang saudara, bukan untuk supaya saudara makin susah. Tuhan itu nggak pernah minta uang saudara supaya bikin saudara makin susah, enggak. Saudara kalau baca ayatnya adalah waktu kita mengembalikan yang punya Tuhan, Tuhan akan menghalau belalang-belalang. Akan selalu ada yang namanya benih yang kita tanam. Kita pernah belajar dulu tentang yang namanya roti dan yang namanya benih. Roti untuk dimakan, benih untuk ditanam. Kalau saudara nanam benih dan jadi pohon itu akan tumbuh. Jadi ketika sulit, saudara, buahnya akan ada. Saya menyaksikan, walaupun saya sebagai hamba Tuhan, saya taat untuk ayat ini. Dan saudara lihat, saya mengalami keluarga kami dalam masa pandemi yang tidak mudah ini. Kita nggak kekurangan, saudara. Ada aja pertolongan Tuhan.
Jadi tapi lihat, seringkali kenapa kita nggak taat? Kita nggak ngerti. Hitung-hitungan saya nggak masuk ini. Orang saya kurang kok, gimana saya mesti mengembalikan dan sebagainya. Lihat, ketaatan seringkali merupakan bagian yang sulit. Mungkin saudara bukan di keuangan, mungkin di bagian yang lain. Gimana saya bisa ngampuni? Orang dia kok yang jahat sama saya dan sebagainya. Enak banget dia bisa wah enak banget dia nyakitin saya dan saya mesti ngampuni gitu saja. Kita pikir bahwa ketika kita mengampuni kita lebih sakit. Tidak, saudara. Orang yang nggak ngampuni yang jauh lebih sakit. Jadi saudara cek area mana hari-hari ini kita mulai nggak taat. Dan cek di mana perintah Tuhan yang bukan buat kebaikan kita, nggak ada. Orang mulai pahit, ada banyak penyakit yang mungkin akan muncul dan sebagainya. Jadi saudara lihat, Tuhan mau kita untuk tetap taat dan rendah hati. Karena di balik ketaatan itu ada mukjizat. Saya mau kasih tahu, di balik setiap perintah Tuhan ada mukjizat di sana. Walaupun kadang-kadang perintah itu nggak masuk akal dikerjakan sekarang ini. Berhentilah untuk selalu memikirkan bagaimana caranya. Taat saja. Ya, ngerti nggak ngerti? Taat. Itulah orang rendah hati. Karena di balik semua ketaatan itu artinya kita sedang berkata bahwa benarlah firman-Mu Tuhan. Saya ini terbatas Tuhan. Saya mau taat. Nah, hati-hati dengan perangkap iblis. Karena iblis itu sedang menghalangi saudara mengalami peninggian. Mengalami mukjizat, mengalami promosi. Alkitab kita sudah kutip beberapa waktu yang lalu bahwa ketika rendah hati itu mendahului penghormatan. Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati. Tapi itu akan terhalangi kalau kita nggak taat, saudara-saudaraku. Nah, saudara, sembari saudara kita dengar firman Tuhan hari ini, di area mana kira-kira yang hari-hari ini Anda kurang taat? Ayolah, kita belajar taat untuk kebaikan kita. Karena sekali lagi, Tuhan kasih perintah adalah buat kebaikan saudara-saudara, bukan buat kebaikan Tuhan. Jadi mari yuk, sepanjang 1 bulan ini, ayo, ini minggu ketiga, jangan berhenti. Kalau hari saudara sedang bergumul dengan keuangan, mari belajar membalikan apa yang menjadi punya Tuhan. Kalau saudara bergumul dengan mungkin percecokan dengan suami istri, marilah belajar ngalah. Belajar mendahului. Jangan nunggu, saudara. Mesti ada yang waras. Kalau Anda sedang bergumul dengan hal apapun, marilah belajar. Firman Tuhan apa yang sedang saudara dengar hari ini, jangan keraskan hatimu. Saya berharap ini bisa memberkati saudara, memberikan sebuah insight baru, memberikan pengertian baru. Saya undang kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini hamba-Mu sudah selesai, sangat terbatas hamba-Mu menyampaikan. Dan hamba tidak menyampaikan dengan hikmat daripada hamba, tapi hikmat daripada Tuhan. Aku berdoa hari ini Tuhan. Saya berdoa buat saudara dimanapun berada. Saya digerakkan Tuhan hari ini untuk berdoa kepada saudara yang hari-hari ini bergumul dengan ketaatan. Ketaatan di area manapun. Bolehkah saudara angkat tanganmu dimanapun saudara berada? Kalau saudara sedang ada di tempat umum, saudara cukup taruh tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa kepada saudara. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu, setiap orang-orang yang dengar firman Tuhan hari ini, yang merasakan kesulitan untuk taat, ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, aku berdoa berikan roh yang taat, berikan roh yang rela. Aku berdoa biarlah Tuhan segala tipu muslihat iblis dipatahkan dari dalam pikiran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa biarlah mulai hari ini mereka akan kembali taat. Aku berdoa buat kasih yang semakin kurang, kasih yang mulai pudar. Biar Engkau pulihkan ya Tuhan. Ajar kami mengasihi-Mu, ajar kami taat kepada-Mu Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan. Biarlah ini membukakan hati kami, membukakan Tuhan Yesus pikiran kami, sehingga kami bisa sadar hari-hari ini, bisa mentaati perintah, walaupun mungkin sulit. Mungkin ada orang-orang yang sedang dijahati, mungkin ada orang-orang yang tidak mengalami perlakuan yang fair, perlakuan yang adil. Mungkin ada istri-istri yang tidak mengalami kasih daripada suaminya, mungkin ada suami-suami yang nggak mendapatkan hormat daripada istrinya. Aku berdoa mampukan kami tetap melakukan bagian kami, tetap taat di porsi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau dijamah oleh Tuhan, Engkau dimampukan oleh Tuhan.
Kami berdoa terus buat bangsa kami. Berdoa Tuhan, biarlah bangsa kami terus mengalami pemulihan demi pemulihan. Aku memberkati bangsa kami dalam nama Yesus. Memberkati juga kota kudus-Mu ya Tuhan. Saudara, sebelum kami pulang, kami biarlah kiranya Tuhan berkenanlah memberkati setiap umat-Mu. Mari buka kedua tangan saudara. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Ibadah sudah selesai. Saya mengucapkan Happy Sunday buat kita semua. God bless you. Alasanku